Kami dari kelompok 2A dengan materi Ide Pendiri Bangsa tentang Konstitusi. Sebelumnya itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Dewi Aryani. Saya Afrida Handayani. Saya Nur Sakila Kausa. Ide pendiri bangsa tentang konstitusi. 1. Sejarah konstitusi Indonesia. Konstitusi adalah seperangkat aturan dasar dan berbagai ketentuan untuk mengatur fungsi serta struktur lembaga pemerintah, termasuk dasar hubungan kerjasama antara negara dan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara umum ada 3 tujuan konstitusi yang berkaitan dengan pemerintah. Tujuan konstitusi yang dimaksud sebagai berikut. A. Membatasi kekuasaan penyelenggara negara untuk tidak bertindak sewenang-wenang. B. Konstitusi juga berupaya melindungi hak asasi manusia. C. Konstitusi juga bertujuan memberikan pedoman bagi penyelenggaraan negara agar negara dapat terdiri tegak. Secara umum, konstitusi terbagi menjadi 2, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Adapun pengertian konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan suatu bangsa di dalam sistem hukum negara. Konstitusi tidak tertulis yaitu peraturan yang ada tetapi tidak tertulis, yang timbul dan tetap terpelihara serta tetap dijalankan dalam praktik penyelenggaraan negara. Konstitusi tidak tertulis disebut konvensi. Konstitusi tidak tertulis atau konvensi dalam ketatanegaraan Indonesia adalah pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Konstitusi sangat diperlukan oleh suatu negara. Semua negara merdeka pasti menyusun konstitusi. Konstitusi merupakan dokumen nasional yang bersifat istimewa sekaligus sebagai dokumen hukum dan politik. Selanjutnya, sidang dilakukan pada tanggal 11 Juli 1945. Dalam rapatnya pada tanggal 11 Juli, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar mengambil beberapa keputusan penting, di antaranya bentuk negara, unitarisme, Republik Kesatuan, kepala negara 1 orang, nama kepala negara sebagai presiden. Dalam rapat panitia, perancang Undang-Undang Dasar juga membentuk panitia kecil sebagai berikut. Panitia Perancang Declaration of Rights dengan Ketua MR Ahmad Soebardjo, Dr. Sukiman, dan Parada Harahap. B. Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar. Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar terdiri atas 7 orang, yang dipimpin Prof. Dr. MR Soepomo dengan Wongso Negoro, Marahmis, Ahmad Soebardjo, Singgi, Haji Agus Salim, dan Sukiman. Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar pada 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara, kesatuan sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pada tanggal 14 Juli 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan usul rencana hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar sebagai berikut. A. Pertanyaan Indonesia Merdeka. B. Pembukaan hukum. C. Undang-Undang Dasar yang terdiri atas 15 bab yang terbagi atas 42 pasal. Pada tanggal 15 Juli 1945, BPUPKI kembali bersidang untuk membicarakan rancangan undang-undang. Sedangkan tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menerima secara bulat rancangan undang-undang. 17 Juli 1945, BPUPKI menerima seluruh hasil yang diusulkan oleh panitia. Dengan demikian, BPUPKI telah menyelesaikan tugas-tugasnya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut dengan PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diambil dari rancangan undang-undang yang disusun oleh perumus pada tanggal 22 Juni 1945 dan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar tanggal 16 Juni 1945. 2. Konstitusi Indonesia. Indonesia termasuk negara yang menerapkan konstitusi tertulis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Konstitusi di Indonesia mempunyai fungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Konstitusi Indonesia dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengandung gagasan revolusi yang berwatak nasional dan sosial. Indonesia merupakan negara yang menganut paham konstitusionalisme. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan konstitusi biasa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya.